Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam RHI, Renungan Hari Ini. Saudara, RHI, Renungan Hari Ini akan mengangkat satu tema yang penting di masa pandemi ini, yaitu berpikiran yang baik. Berpikiran yang baik. Kenapa ini menjadi penting? Ya, karena pikiran saudara, itu akan mempengaruhi semua. Mempengaruhi perkataan, mempengaruhi sikap dan perilaku. Itu pikiran. Oleh sebab itu, orang yang pikirannya baik akan cenderung membuat ungkapan-ungkapan yang baik. Kata-kata yang baik, kemudian sikap yang baik dan perilaku yang baik. Orang yang pikirannya kurang baik, dia akan cenderung menggunakan kata-kata yang kurang baik juga. Nah, oleh sebab itu, pada RHI Renungan Hari ini, saya ajak kita untuk mendalami satu tema, yaitu berpikir yang baik. Saudara, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, siap untuk mendampingi dalam RHI Renungan Hari Ini. Sekarang saya berada di perpustakaan Padepokan Mitra Kinasih. Saudara yang terkasih, berpikiran yang baik, berpikir yang baik. Kita akan bersama cermati dari firman Tuhan di dalam kitab suci. Saya akan mengajak kita membuka kitab Amsal. Saudara, kita buka Amsal 12. Amsal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25. Yang demikian firman-Nya. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Amsal 12 ayat 25. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Amsal kita tahu ini merupakan satu kitab yang penuh dengan ungkapan petunjuk dan nasihat. Nah, cermati nasihatnya ini. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran dalam hati muncul dari pikiran. Kalau anaknya tidak datang, nanti kenapa-kenapa di jalan ya. Tadi kok ya ndak pakai helm yang bonceng, misalnya. Itu pikiran yang tidak baik. Lalu, ini kok tenggorokan gatal ya. Kok saya mulai agak ini flu ini. Jangan-jangan ini terpapar nih. Itu pikiran yang tidak baik. Itu pikiran yang tidak baik. Kenapa? Karena paranoid, ketakutan, saudara. Ketakutan. Nah, kita biasa, saudara boleh cari contoh-contoh, tapi kita memang biasa berpikir yang kurang baik. Nah, kalau berpikir yang kurang baik, itu kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Membungkukkan orang bukan tanda hormat, tapi dia tidak bisa jejak, dia tidak bisa tegak, dia miar-miur, dia bimbang, dia menjalani kehidupan dengan kecemasan. Kalau berpikiran tidak baik, kekhawatiran sehingga muncul. Saudara, saya mengenal ada beberapa orang. Ada orang yang terpapar COVID-19 dan dia mengatakan, saya terpapar, Pak. Loh, kok tahu? Apa udah tes? Nggak perlu tes. Tes juga boleh. Tapi gejala-gejalanya berhari-hari ini, sudah seminggu ini, saya demam, kemudian ini flu berat, kemudian tenggorokan gatal, dan yang paling meyakinkan adalah saya kehilangan penciuman dan tidak bisa merasakan makanan. Katanya begitu. Lalu dia bilang, maka saya dan istri tahu ini sedang terpapar. Cek dulu, saya bilang. Ya, nanti, tapi kami putuskan tidak. Karena apa?
Karena untuk antigen, apalagi PCR, itu butuh biaya yang tinggi. Ya kalau di puskesmas kan tidak. Iya, tapi itu antrinya. Dan saat antri itu berbahaya. Oke, tidak apa-apa. Lalu dia bilang, kami putuskan untuk isolasi mandiri, minum obat atau vitamin, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu orang pertama. Belum tes, belum swab. Tapi dia memiliki gejala yang pasti dan dia yakin, lalu dia tenang, dia mandiri, isolasi mandiri dan memerangi penyakitnya itu dengan makanan dan sikap, dengan hati yang tenang, istirahat, obat dan seterusnya. Itu saudara. Tapi ada juga yang lain yang seperti Amsal 12 ayat 25a, kekhawatiran dalam hati. Nah, begitu dia dengar temannya kena, padahal beberapa waktu lalu berbincang dengan dia, dia ketakutan, saudara. Kemudian dia datang dan saya harus swab. Wah, pokoknya ada uang benda, saya swab mandiri, bayar berapapun. Wah. Lalu dia dites, di swab, ya. Dan tentu ada waktu untuk menunggu. Dia gelisah, malamnya juga gelisah, tidak bisa tidur, dan pada saat swab dia juga gelisah. Wah, ini gimana nih? Wah, semua orang jadi heboh di rumah itu. Ketika dia swab, kemudian dia bilang, dia pasang status, dan dia swab, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua orang tahu kalau dia ini sedang cemas karena corona. Sudah tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hasil swab keluar dan dia dinyatakan negatif. Juga dia tidak ada gejala apapun. Gejalanya adalah dia mengalami paranoid, ketakutan yang luar biasa, kecemasan dan kekhawatiran. Dan betul dikatakan di sini bahwa kecemasan, kekhawatiran, Amsal 12:25a itu membungkukkan orang, tidak bisa tegak dan dia lemah. Kalau itu tidak segera teratasi, saya beritahu dia benar-benar akan punya masalah. Bukan karena penyakitnya, tapi karena kecemasannya, karena pikirannya yang buruk. Gitu. Lihat ayat B, Amsal 12:25b. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi, perkataan yang baik menggembirakan dia. Teman saya yang sudah pasti kena, menurut versi dia, karena gejalanya jelas, dia mengatakan, saya akan santai dengan istri, saya akan istirahat, saya akan tutup toko, saya akan menghadapi ini dengan doa dan dengan obat-obatan dan seterusnya. Saudara, meskipun dia terpapar, tapi dia penuh sukacita menghadapi dengan pengharapan di dalam Tuhan. Perkataan yang baik menggembirakan dia. Sehingga ketika dia di video call oleh pendetanya, dia menjawab bahwa dia terpapar, tapi dia punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan wajahnya ceria. Oh, tidak lalu, wah, nangis saya terpapar. Enggak. Bagus kan? Ada dua. Berpikir negatif, berpikir positif. Dan hari ini saya mengajak berpikir positif. Seperti Amsal 12 ayat 25. Berpikir positif. Saudara yang terkasih, berpikir positif juga harus dilatih ya. Caranya Pak, caranya adalah mulai kurangi pikiran hanya untuk diri sendiri. Lalu yang kedua, mulai tambahkan porsi bahwa dalam kehidupan ini ada Tuhan dan Tuhan yang mengatur. Kalau pikiran kita terlalu besar pada diri sebagai manusia, maka kita akan gampang cemas. Tapi kalau kita sadar bahwa ada Tuhan yang mengatur hidup kita, maka kita akan menjadi tenang, berpikir yang baik. Saudara, ada cerita nih. Ada seorang anggota majelis gereja, baru, belum pernah dia jadi anggota, dia masih relatif muda. Dan ketika itu katanya ini gerejanya bikin kalender, ya, kalender dicetak gitu. Kemudian setiap kelompok dicatat. Gerejanya itu membagikan kalender itu gratis, padahal kalendernya bagus ya. Lalu jemaat dipersilahkan memberi persembahan bagi yang berkenan. Saudara, dia daftar semua lalu diberi semua.
warga kelompoknya, majelis muda yang betul-betul muda dan baru gitu. Belum pernah jadi majelis. Nah, saudara, dia antar satu-satu, terutama yang sudah senior atau yang tua. Nah, suatu saat dia antar. Dan ketika dia mengantar itu, ini ada warga yang sudah senior, yang tidak pernah PA, ya karena sudah tua ya, dan ke gerejanya masih coba jarang-jarang. Dan begitu mendapat kalender itu, katanya nih, warga itu menangis. Ternyata saya masih dianggap oleh gereja. Saya masih diberi kalender ini. Dan dia bersyukur pada majelis muda. Tolong sampaikan kepada gereja bahwa saya sangat bersyukur masih diakui sebagai warga. Saudara, kemudian si majelis muda ini di WA oleh majelis sebelumnya. Kalendernya kurang ini. Kita daftarkan segini kurang satu. Loh, kok bisa dicocokkan? Loh, itu satu sudah saya serahkan ke bapak yang itu. Loh, itu dia sudah nggak ke gereja. Kadang-kadang memang, tapi dia itu sudah nggak ke gereja lama. Nggak pernah bersekutu, nggak pernah PA, nggak pernah ikut ambil bagian ini itu. Itu sudah kita coret itu. Hah? Dicoret? Iya. Tapi saya sudah antar dan dia senang. Hah? Mereka heran. Saudara, ada dua. Yang satu berpikiran negatif karena ini orang sudah pernah punya masalah, orang usah DKI kalender. Sementara yang muda yang nggak tahu apa-apa, yang dikatakan salah, dia mendatangi dan memberikan dengan tulus. Dan hasilnya positif. Positif. Kenapa? Lalu orang ini balik lagi, bersekutu lagi bersama keluarganya. Saudara, berpikir negatif itu berbahaya. Tapi berpikir positif, seperti yang tadi kita baca, itu akan menjadi berkat. Nah, masa pandemi, saya ajak saudara-saudara berpikir positif. Sebab kalau kita berpikir negatif, imun kita turun. Kalau imun kita turun, kita tidak hanya tertular, tapi makin parah. Berpikiran negatif, lalu kita mulai berpikir, wah, ini penyakit yang mengerikan, ini virus yang baru ini sulit diobati, ini menularnya. Aduh. Wah, ini menjadi tidak bagus. Oleh sebab itu, saudara, sebagai hambanya saya mengajak, mari kita belajar mengembangkan berpikir yang baik dan mengikis berpikir yang tidak baik. Kuncinya, kurangi pada diri sendiri sebagai konsentrasi. Yakini, yang kedua, ada Tuhan yang mengatur hidup kita. Saudara yang masih isolasi mandiri, berpikir baik. Kenapa? Karena Tuhan yang menolong dan Tuhan yang akan menyembuhkan. Saudara yang sudah bebas, berpikir yang baik. Tetap hati-hati. Saudara yang kehilangan orang yang dikasihi, berpikir yang baik. Bahwa ada kehidupan, ada kematian. Dan itu yang mengatur Tuhan, bukan virus yang mengatur. Jadi, kita yakin ini menjadi kehendak Tuhan. Saudara, selamat untuk menjalani hidup di masa pandemi. Ingat, berpikir yang baik. Tuhan berkati. Tuhan berkatilah supaya kami mampu berpikir yang baik. Berkatilah supaya kami tidak dikuasai oleh pikiran negatif, ketakutan, kecemasan yang pada gilirannya justru merugikan. Seperti yang kami bahas hari ini, berpikir baik menjadi berkat dan diberkati. Terima kasih Tuhan, semoga kami mampu lakukan itu, berpikir baik di tengah pandemi. Tuhan berkati, haleluya, amin.